Oke, ohayo gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa, minasan. Oke, di kesempatan hari ini kita akan bersama belajar huruf Jepang ya, dari awal, dari nol ya, dari yang sebelumnya belum tahu sama sekali. Oke, yang pertama itu macam-macam huruf Jepang ya. Nah, pada umumnya orang Jepang itu mengenal 4 huruf. Huruf apa saja sensei ya? Yang pertama yaitu huruf hiragana. Suku kata yang digunakan untuk menuliskan kosakata asli Jepang. Merupakan penyederhanaan dari kanji ya. Jadi hiragana itu huruf orang Jepang asli ya. Bisa dikatakan begitu. Huruf yang dari orang Jepang asli dan merupakan penyederhanaan dari kanji untuk menyederhanakan kanji gitu ya. Nah, apa itu kanji? Nah, nanti kita juga akan bahas itu. Nah, yang kedua yaitu huruf katakana. Suku kata yang digunakan untuk menuliskan kata-kata serapan dari bahasa asing, nama negara, tempat asing, dan nama pribadi orang asing. Bisa dikatakan katakana ini apa ya, untuk yang serba asing gitu ya mungkin. Jadi misalnya nama-nama negara, nama orang yang tidak kita kenal, maksudnya orang luar negeri ya. Terus kayak tempat-tempat yang tidak dikenal. Nah, yang ketiga yaitu kanji. Berasal dari Cina, digunakan untuk menggambarkan makna dari setiap ujaran. Nah, jadi kalau di kita kanji itu seperti simbol, seperti lambang gitu. Lambang yang mempunyai makna. Yang terakhir yaitu romaji. Ya, romaji itu sama aja ya, ini ya huruf romaji. Nah, yang pertama yaitu kita belajar tentang hiragana. Nah, ini ya, seperti ini huruf hiragana. Jadi teman-teman yang ingin benar-benar belajar bahasa Jepang, yang pertama teman-teman harus hafal huruf hiragana ya, seperti ini: A, I, U, E, O ya, kakiku, keko, seperti huruf itu ya, aksara Jawa mungkin ya. Nah, ini yang ada tenten ini namanya tenten. Ini kayak misalnya kalau di hijayah seperti fatkah gitu ya. Nah, ini do, zuka. Nah, ini dari ini ya, dari, nah ini to dikasih ini jadi do gitu. Terus nah ini huruf konsonan-konsonannya ya. Teman-teman harus hafal ini ya, hiragana. Selanjutnya katakana ya, yang katakana yang tadi ya, yang huruf dari serapan asing. Nah, sama seperti hiragana tadi, cuma hurufnya beda ya, maksudnya konsonannya sama, ka, sa, ta, na, ha, ma ya, kayak tadi ya, a, i, u, e, o ya, sama kurang lebih. Teman-teman ini juga harus hafal. Nah, untuk belajar bahasa Jepang yang pertama yaitu kuncinya hiragana dan katakana. Teman-teman harus hafalin itu. Nah, yang ketiga yaitu kanji ya, yang tadi ya. Nah, seperti ini huruf kanji, yang huruf yang berasal dari Cina ya. Nih, ini dibaca ichi, ni, sang, yong. Nah, ini angka ya, 1 sampai 10, 100, 1000. Nah, jadi ini kanjinya seperti ini, misalnya kanji. Nah, nanti hiragananya ada ichi, nah namanya ichi. Nah, disederhanakan ke hiragana ichi gitu. Nah, ini kanji. Jadi teman-teman untuk yang mau belajar bahasa Jepang, kanji nggak perlu hafal dulu ya, untuk yang pemula ya. Yang pertama, yang penting itu hiragana dan katakana. Nah, kita lewat aja. Nah,
Mari kita contoh menulis hiragana dan katakana ya tadi ya. Setelah teman-teman menghafal hiragana dan katakana, kita akan belajar menulis ya. Contoh menulis hiragana. Nah, huruf konsonan yang berakhiran A ditambahkan huruf vokal A, dibaca panjang. Misal tadi ya, okasang. Jadi oka a, nah ini oka a sang. I yang berarti ibu ya, okasang. Tambahkan A, berarti panjang gitu. Konsonan yang berakhiran I ditambahkan huruf I, dibaca panjang. Oji-sang ya, sama A. I, oji-sang. Huruf O, Ji-i-sang gitu ya. Dan seterusnya ya. Gyunyu, dibaca Gyu-nyu, susu sapi. E, one-e-sang. Ya, gitu. Sama A, I, U, E, O. Nah, ketika ditulis ditambah itu juga berarti jadinya panjang gitu. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai sini. Setelah kalian tadi udah hafal dan mengerti cara penulisan hiragana dan juga katakana, karena itu hal yang paling dasar ya untuk belajar bahasa Jepang. Kita belajar kotoba. Apa itu kotoba? Yaitu kosakata dalam bahasa Jepang. Contoh, nah ini buah apa? Buah apel. Apa bahasa Jepangnya apel? Nah, ini. Nah, tadi huruf apa? Teman-teman ya, ringo ya, ringo itu ringo. Nah, ringo. Ri, R, nah ini ri, eng, ya ini go dan go, ringo ya, apel. Selanjutnya itu coba kita, nah ini gambar sepeda ya, ini jitensa ya. Jitensa ini, jitensa ya, ini sepeda ya, jitensa. Nah, ini ada gambar kucing ya, neko ya, neko. Nah, jadi kalau teman-teman udah hafal hiragana, jadi teman-teman akan bisa membaca ya, neko. Jadi untuk kalian yang ingin belajar bahasa Jepang ya, dapat kita simpulkan ya, ada 3 hal. Hal apa saja ya yang tadi? Hafalkan hiragana dan katakana ya. Kuncinya satu, hafalkan hiragana dan juga katakana. Dan yang kedua yaitu latihan menulis dengan benar. Nah, jadi ketika kalian sudah hafal bisa membaca, kalian harus bisa menulis hiragana dan katakana juga dengan benar ya. Untuk cara menulis hiragana dan katakana mungkin di YouTube banyak juga ya, teman-teman bisa lihat di Google juga cara penulisan dengan benar. Nah, yang ketiga, ketika kalian udah hafal hiragana dan bisa menulis dengan benar, kalian menghafal kotoba dasar. Untuk pemula, kotoba dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah atau di sekolah, misalnya papan tulis, misalnya meja, misalnya kursi, seperti itu, kotoba dasar. Oke, cukup sampai di sini ya video kali ini. Ini untuk pengertian dulu, karena ini video ini ditunjukkan untuk teman-teman yang emang benar-benar baru mulai belajar bahasa Jepang, yang ingin belajar bahasa Jepang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like-nya dan subscribe-nya. Oke. Kang batek kudasai minasan. Otsukaresama desu.